Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sola scriptura atau hanya Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang diwahyukan, diinspirasikan, dinafaskan oleh Allah kepada para penulis Alkitab sepanjang kurun waktu 1500 tahun. Allah menyatakan kehendaknya dan dituliskan dalam bahasa manusia kepada para penulis pada zamannya dalam konteks budaya, kapasitas, dan kemampuan yang dikaruniakan Tuhan Allah kepada para penulis. Hanya Alkitab, firman Tuhan, yang diwahyukan oleh Allah. Di luar Alkitab, artinya di luar 66 kitab, bukanlah firman Tuhan. Alkitab memiliki otoritas karena seluruh keberadaannya menyatakan kehendak Allah yang menjelaskan keberadaan dari dirinya Allah, pribadi, natur, karya, dan ia menyatakan dirinya untuk manusia mengenal dirinya. Hanya Alkitab yang memberikan kepada kita manusia pengenalan akan diri kita sebagai gambar rupanya, ciptaannya pribadi, yang dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang memiliki tubuh dan roh dalam satu kesatuan, di mana kita mengenal diri kita, mengenal sesama kita. Melalui Alkitab kita tahu asal kita, perjalanan hidup kita, dan tujuan hidup kita. Bahkan kita akhirnya mengerti kemana kita akan berangkat dan menjalani hidup untuk selama-lamanya di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan. Hanya di dalam Alkitab kita mengenal seluruh karya ciptaan Allah dan segala isinya, baik itu waktu, ruang, materi, tumbuhan, binatang atau hewan, malaikat. Kita tahu seluruhnya karena Alkitab memberikan kepada kita deskripsi yang secara global tentang keberadaan dari ciptaan Allah dan hukum-hukum yang ada di alam ini, baik hukum yang mengatur sistem kehidupan, hukum yang bersifat ilahi, hukum yang bersifat nurani, moralitas yang ada yang ditanamkan, diinternalisasi oleh Roh Kudus di dalam seluruh karya ciptaan Allah. Hanya Alkitab yang mengajarkan kepada kita hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan, di dalam kesucian. Jalan-jalan hidup kita, cara hidup kita, bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan Allah, dengan diri, dengan sesama, dengan makhluk ciptaan lain dan alam ini, hanya Alkitab yang memberikan arah dan struktur. Dengan kata lain, karena hanya Alkitab yang mengatur, mengarahkan, membimbing kita, maka otoritasnya lebih tinggi dari semua institusi yang ada pada diri umat manusia. Otoritas pengajaran, pengertian, otoritas bijaksana, kekuatan, dan pembaharuan hanya ada di dalam Alkitab. Bukan ada pada institusi keagamaan, para pemimpin agama, atau tulisan-tulisan manusia dari agama, kepercayaan, atau dari keyakinan orang lain. Hanya Alkitab yang memberikan kepada manusia gambaran tentang adanya penciptaan, adanya kejatuhan manusia, adanya penebusan yang dirancang, diaktualisasi, digenapkan oleh Allah, dan penyempurnaan. Hanya Alkitab satu-satunya yang memberikan kepada kita manfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki perilaku kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Dengan kata lain, hanya Alkitab yang memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang baik dan juga teguran-teguran yang tepat. Bahkan berbagai upaya untuk kita mengerti kehendak Tuhan Allah. Hanya Alkitab satu-satunya, tidak ada yang lain yang menunjukkan pada diri kita otensitas kebenaran dan juga fakta historis serta pembuktian-pembuktian lain dari seluruh kebenaran yang Allah nyatakan. Kalau hanya Alkitab, maka yang lain bukan menjadi struktur, arah, dan sumber dari seluruh tatanan kehidupan kita.
Hanya Alkitab berarti kita menolak kitab-kitab apapun namanya yang dianggap sebagai firman. Apapun itu, tulisan siapapun itu, atau diklaim sebagai firman Tuhan sekalipun, kalau itu di luar dari Alkitab, maka itu bukanlah firman Tuhan. Sola Scriptura berarti di dalamnya ada banyak pengajaran untuk kita memiliki pengenalan akan Allah yang sejati, yang utuh. Kita menolak pengajaran-pengajaran dari dunia, cara-cara dunia menjalani kehidupan ini. Bahkan kita diberikan kemenangan, kebebasan, dan juga kemampuan menjalani kehidupan ini. Karena Alkitab mengajarkan kita demikian. Yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana kita menafsir atau memahami secara utuh ajaran Alkitab itu. Karena hanya Alkitab yang paradoks tetapi bukan kontradiksi. Hanya Alkitab yang bersifat historis tetapi kekal pengajarannya. Hanya Alkitab yang memberikan gambaran tentang siapa musuh kita, yaitu setan, dan bagaimana setan membuat tipu dayanya kepada manusia. Dengan kata lain, kita harus meletakkan Alkitab sebagai sumber hukum yang mengadili dan menghakimi setiap pengajaran, setiap sistem nilai, dan setiap tindakan yang manusia lakukan. Itulah sebabnya kita betul-betul harus kembali kepada pengajaran Alkitab dan bukan dari teori konsep pemikiran manusia. Kita membacanya secara utuh, menyeluruh, berurutan, konsisten, dan memahami teks dan konteks dengan tepat sehingga makna dari seluruh perjalanan kehidupan kita dari Alkitab dapat kita ungkapkan dengan perkataan perbuatan kita. Kiranya penjelasan singkat tentang sola scriptura ini menolong Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati.